Oke, ada saya sendiri, ada di samping saya, ada Tuan Putri. Lalu selanjutnya di fase pertama silakan. Untuk yang menjalankan di podcast kita di podcast mahasiswa, tempat kita ngobrol santai tentang dunia. Nah, legal drafting itu sering dikira cuma soal teknik perjanjian atau gugatan. Nah, padahal salah satu kata aja bisa berujung sengketa loh. Ya, betul banget. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering dianggap ribet, benar nggak? Oke. Nah, tapi penting banget buat mahasiswa hukum, yaitu apa coba? Ada yang tahu nggak? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Ya, jadi legal drafting. Nah, legal drafting itu sering dikira cuma soal perjanjian atau gugatan. Padahal salah satu kata aja bisa bikin sengketa loh. Wah, sengketa guys. Makanya ya. Makanya, bener. Nah, makanya hari ini kita bakal bahas mengenai legal drafting dan yang paling sering kita temui yaitu penyusunan perjanjian, gugatan perdata sampai akta notaris. Jadi di sini kita santai aja, tapi tetap ada dasar hukumnya. Betul nggak? Nah, yang paling dasar itu perjanjian. Sebenarnya apa sih perjanjian itu menurut? Apa ya? Ada yang tahu nggak, guys? Apa ya? Coba. Perjanjian dari dua belah pihak. Salah. Nah, yang benar tuh menurut pasal 1313 KUHP ya perdata, perjanjian itu adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih pihaknya dirinya terhadap orang lain. Artinya sejak ada perjanjian langsung lahir hak dan kewajiban. Nah, tapi kan nggak semua perjanjian itu ada pasti ada syarat-syaratnya. Betul, bener banget. Jadi sesuai pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan 4 syarat sah perjanjian. Nah, 4 syarat sah perjanjian yang tahu nggak apa aja? Apa ya? Ayo guys, nah yang tahu coba komen nih di bawah ini, komen. Ya, jadi yang pertama itu adanya kesepakatan. Kesepakatan guys. Yang kedua ada percakapan. Terus yang ketiga ada objek terputus. Serta yang terakhir ada sebuah yang halal. Nah ini nih yang sering kita hafalin buat ujian. Tapi pada saat kita ujian itu kita belajar bener nggak sih? Kayak biar ya Allah ini apa ya? Ini apa ya? Seperti itu. Nah lanjut di contohnya nih. Ya gimana contohnya tuh? Coba. Jangan mau aja. Iya benar. Ayo contohnya gimana ya? Boleh silakan. Contohnya itu ada objek perjanjian yang tidak jelas. Akhirnya multi tafsir ini sering jadi sumber sengketa ya. Ya enggak? Iya Ya, Pak. Dalam legal drafting itu penting banget untuk semua usaha, itu juga kewajiban secara jelas. Apalagi yang klausul itu membatasi juga sanksi ya. Ya. Jadi ya, karena kalau salah satu pihak bukan janji, itu kita udah tahu tuh konsekuensinya apa. Jadi misalkan nih, kayak siapa ya, Mas Alvin yang ketinggalan janji, kita udah tahu nih sanksinya apa aja, betul nggak? Iya. Sekali terjanji kan nih? Betul. Enggak. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya penyusunan gugatan perdata. Asik. Nggak kelihatan nih orangnya.
nih yang sering bikin mahasiswa aku takut duluan nih. Sebagai mahasiswa adalah apakah ada takut juga gugatan perdata ini? Takut enggak? Takut nggak ya? Aku kayaknya itu. Takut kayaknya. Gugatan ini sebenarnya cerita hukum. Kita cuma perlu menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang dirugikan dan dasar hukumnya apa. Seperti itu. Iya, seperti itu. Dan satu itu apa? Nah, dilanjut lagi dasar hukum sendirinya itu ada di pasal 118 dir atau pasal 142 DPGA. Iya betul. Pasal itu mengatur syarat pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Nah, di sini penting banget menentukan kompetensi pengadilan seperti itu. Terus kalau salah alamat, gugatan itu jadi kan bisa diterima meskipun kasusnya kuat. Berarti bisa dibilang hal palsu ya? Kalau palsu Jadi strukturnya gimana? Strukturnya juga harus memperhatikannya. Juga ada identitas atau bagaimananya itu identitas para pihak, wasita dan dari itu. Betul sekali, semua itu harus tertera dengan jelas dari identitas penggugat, yang digugat, terus identitas terkait biodata kebelah dua pihak. Oke guys, tadi ada iklan terpotong azan. Kita setelah dengan muslim semua, sebelum itu lanjut. Yang tadi gimana? Jelas tadi langsung saja dijelaskan oleh teman saya yang sudah beruber ini. Betul. Oke. Sebelumnya kan sudah ada gugatan bahwasanya di dalam hubungan itu ada ini di dalam satu harus ada identitas dan juga komitmen kita itu mudahnya untuk cerita dan dasar ini. Sementara yang digunakan pot kayak itu juga adalah isi tuntutannya atas tutur pidana tersebut. Dan selanjutnya itu adalah yang sering salah berikutnya agak nyambung sama posisinya bagian antara dan itu harus terputus tapi dan jelas nyambung itu ya seperti halnya ya nyambung. Mungkin selanjutnya kita bahas fakta perjanjian yang mana mahasiswa ini masih bingung antara perjanjian sama dan juga perjanjian notaris. Yang mana selanjutnya Ya makanya itu harus dibahas di sini terkait perjalanan yang memang sangat penting yang orang lain yang awam yang memang kurang paham terkait hal yang tadi Mas sebutkan itu perlu dibahas di sini selanjutnya seperti itu. Dan gimana, Mas? Jadi akta di bawah tangan itu perjanjian yang dibuat dari tangan para pihak sendiri. Nah, dasar hukumnya itu ada di pasal 184 KUH Perdata yang mengenai secara hukum tetapi kekuatan pembuktiannya terbatas. Nah, sedangkan akta notarial itu apa ya? Apa guys? nah, sedangkan akta itu merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai pada pasal 168 KUH Perdata dan itu jabatan notaris. Benar. Makanya untuk perjanjian penting orang lebih memilih akta notaris karena kekuatan pembuktiannya itu sempurna. Benar begitu? Jadi gimana Mas? Oh, tadi mungkin dari sekian banyak yang kita paparkan jadi legal drifting itu bukan cuma soal isi, tapi juga ada bentuk hukum yang dipilih dari seluruh berbagai tersebut. Berarti sangat luas berarti ya. Bumi dan isinya. Oh iya. Seperti apa? Aku udah seperti apa?
Karena lewat legal drafting kita bisa mencegah sengketa dan menciptakan kepastian hukum. Betul nggak? Oke, semoga dari podcast teman-teman ini sayang banget ya udah berakhir. Oke, jadi semoga di kesempatan kali ini dari kelompok kami, kelompok 1 khususnya, itu bisa menambah insight buat sobat hukum semua. Amin. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menemani kami untuk berdiskusi sambil bercanda. Jangan lupa dengerin ya buat banyak ketawa ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, boleh kontak di bawah ini, boleh kabar. Yang kurang-kurangnya mohon maaf. Kita lagi kurangnya. Manusia bukan kami asik. Udah, cukup sekian. Pasal Jalan-jalan closing statement, silakan. Silakan Pak Ustadz, kami memiliki Ustadz ya, silakan. Mungkin dari pemaparan nomor 1 yang mana pasti banyak kurangnya, pasti itu nggak ada lebihnya, jadi ya hanya sekedar apa? Sedikit sharing podcast tentang mereka. Mungkin hanya itu. Artinya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.